dari Yesus Kristus, silakan tunjukkan namanya itu. Saudara, Matius 24 apa tanda-tanda nabi palsu di situ? Justru itu kan saya nanyakan, merujuk ke siapa nabi palsu Ya ini? ke Paulus, kan udah kubilang abangku, Paulus. Kok jadi muter bang? Tadi abang mengatakan Yesus. Saya mengatakan Paulus yang Saya datang yang kepada mengatakan Paulus. Yesus bang Zuma Paulus. Ke poinnya Bang Zuma aja. Yesus itu ada dua. Jadi jangan kita jadi ambigu. Kalau dikatakan Yesus itu nabi palsu, ada dua Yesus itu. Ada satu anak Maria, ada satu yang datang kepada Paulus. Jadi ada dua Yesus. Yesus yang palsu datang kepada nabi palsu. Mesias palsu adalah yang datang di padang gurun, bertemu dengan nabinya yang bernama Paulus. Lahirlah agama Kristen, memanggillah Kristen itu Tuhan kepada Yesus ini. Itulah tanda nabi palsunya. Begitu Cak Kangkung. Jadi Yesus itu ada dua, ada satu asli, ada satu palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Paulus pun mengakui ada Yesus palsu, ada Yesus asli. Begitu kawan. Baik. Yesus palsu itu yang seperti bagaimana yang Bang Zuma terangkan? Yesus asli itu anak manusia yang datang kepada Paulus, Yesus yang bukan manusia. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, Yesus yang datang kepadaku adalah Yesus yang bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari, mohon maaf, vagina Maria itu adalah Yesus manusia. Beda. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengatakan ada Yesus lain dari Yesus yang aku beritakan. Berarti Yesus ada dua. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bernama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Lanjut di data 24, sebab Kristus palsu, Mesias palsu, alias Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itulah yang Anda ikuti. Begitu saudaraku Marulin. Silakan. Ya, itu apapun yang Bang Zuma katakan itu kan narasi Anda. Itu dalil. Itu narasi Anda itu. Itu dalil. Ya nggak tahu lah apapun bahasa Anda itu, tapi Itu dalil bang. Itu bukan dalil. Bukan dalil. Loh, kok bukan dalil? Loncat. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Jika apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Coba Anda baca. Ah, bagus, buka Bible, baca. Berarti Anda mau belajar, mau pintar berarti. Baca. Saya jawab kah? Matius 24 ya? Iya, Matius 24. Bisa. Itu yang. Jadi begini Pak. Jadi ayat yang Bapak bilang tadi itu di Bible, itu kan setelah kepergian Yesus. Kalau Yesus sudah tidak di dunia lagi, ada yang menyebut-nyebut namanya bahwa dia Yesus, itulah nabi palsu Pak. Bukan pada saat dia ada di dunia. Nah, pintar ini, pintar. Paulus memulai karyanya menurut tradisi bapak-bapak gereja paling utama, poros utama. Paulus menulis surat di tahun 50. Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Ada jarak sekitar 17 tahun. Lalu Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Murid Yesus dikasih nasihat. Jangan kamu percaya jika ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik. Jangan kau percaya. Ketika Paulus datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus gurunya di padang gurun, nasihat gurunya apa? Percaya atau jangan percaya? Itu kan ada saksinya Pak.
Enggak, bukan itu, saudaraku. Paulus sendiri bertemu. Yesusnya Dan mengatakan, sebagai saksi. ya, Yesusnya perintahkan apa? Percaya atau jangan percaya. Terlepas dia punya saksi satu karung manusia, itu EGP. Yesusnya mengatakan percaya atau jangan percaya. Ya kan memang terbukti Pak, dia bertemu Yesus, kemudian matanya buta, lalu dia disuruh Berarti Anda nanti akan tanya Yesus begitu. Kan terbukti, bos. Yang datang kan kau sendiri. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa pelintir ayat, apa tidak Loh, mengerti. bukan. Pertanyaan saya kepada saudara. Dia Coba, tidak coba. mengakui, Paulus Coba. tidak mengaku bahwa dia Coba kawan, tenangkan diri Anda dulu. Yesus melarang percaya atau menyuruh percaya? Maksudnya apa? Nah, itu bagaimana Anda mau paham? Ngerti aja kagak? Yesus, Pak, saudaraku, buka Bible. Mengatakan bahwa kecuali dia mengaku-mengaku bahwa dia itu Yesus. Loh, jadi yang datang kepada Paulus mengaku apa? Yang datang kepada Paulus mengaku apa? Mengaku tukul atau mengaku Yesus? Iya, yang datang kepada Yesus itu dia mengaku Yesus. Enggak, yang datang kepada Paulus di padang gurun mengaku apa dia? Yang salah itu Pak, kalau kok Paulus jadi yang salah? Yesus. Itu bukan saudara. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang, dengar, ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, berarti orang ini mengaku melihat Mesias di sana, Mesias di situ. Apa kata Yesus? Jangan ente percaya. Ya, Begitu saudara. Mengaku Pak tidak punya dasar. La haula wala quwata illa billah. Disuruh bertemu Ananias. Hei, coba saudara baca dulu. Baca Matius 24 nomor 23. Coba Anda baca. Baca. Pak, sumpah. Apa? Ini kan tadi kamu minta di mana di Bible itu dibilang nabi palsu ya? Iya, Matius 7 nomor 15. Buahnya adalah Nabi Kristen. palsu kan kamu bilang ciri-ciri nabi palsu. Iya, tanda-tanda nabi palsu itu. Baca di Yeremia 3 ayat 2. Oh, itu Nabi Yerusalem itu. Dari Arab. Itu nabi palsu. Hei, dengar, itu nabi-nabi Yerusalem. Apa dibilang di sini, Pak? Di pinggir Apa? jalan, Coba. Engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab. Orang Arab, Pak. Nabi palsu. Tapi itu tidak bercerita Yang tentang yang nabi racun. palsu, Pak. Nabi palsu. Itu tidak Apa bercerita tentang nabi palsu, Pak. Yeremia 23. Yeremia berapa yang Anda baca? Yeremia berapa? Yeremia 3:2. Oke, kita baca, Pak. Kita bantu Anda paham. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan mencari istri orang lain. Bapak salah baca. Yeremia 3:2. Yeremia 2 ayat. Akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah bersinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nomor 2. Salah yang kau baca itu. Salah yang kau baca itu. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan. Engkau duduk menantikan kekasih seperti orang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu, Siapa yang bersinah, Pak? Nabi siapa yang bersinah? tunggu. Tolong tunjukkan di data Yeremia 3 ini mana tentang nabi palsu. Silakan. Mana? Di mana ciri-ciri nabi palsu di situ? Mana? Dan satu hal dulu. Tolong tunjukkan di mana tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, pesundal-pesundal, pesina-pesina itu berbangsa Arab. Tunjukkan dalilnya. Bukankah pesina-pesina, pesundal-pesundal itu dari kalangan mereka sendiri? Yang menjajakan kemudian biji sakar kuda dan seterusnya, buah dadanya di jama-jama, bukankah dari internal mereka? Di mana ditunjukkan kemudian satu ayat saja di dalam perjanjian lama ada orang Arab disebut sebagai pesina atau pesundal. Tunjukkan. Orang yang bersinah yang kawin lebih dari satu, itu kan perintah Tuhan, Pak. Di mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi?
Bukankah pesina itu yang tidak memiliki syarat sah nikah seperti Kristen tidak punya syarat sah nikah? Tuhan Pak, nyata-nyata Pak. Jangan mengingini Apa? istri orang lain. Jangan mengingini istri orang lain. Sekarang saya tanya sama saudara, apa syaratnya orang di Kristen wanita itu di istri kita? Apa syaratnya? Diberkati Pak. Diberkati oleh siapa? Pendeta. Pendeta. Itu karangan siapa? Firman Tuhan atau karangan gereja? Aduh, karangan. Lah iya, kalau bukan karangan berarti ada di Bible. Mana di Bible syarat sah nikah? Tunjukkan syarat sah nikah di Bible. Tunjukkan. Tunjukkan. Apa itu? Kalau tidak ada syarat sah nikah di Bible, berarti Kristen semuanya itu adalah anak zina. Mana syarat sah nikah di Bible? Tunjukkan. Mana? Listen aja kau. Mana dalilnya syarat sah nikah di Bible? Mana? Tunjukkan. Tunjukkan. Tunjukkan kepada saya syarat sah nikah di Bible supaya tidak disebut berzina itu apa? Mana dalilnya? Sadarkah ente? Kalau itu tak ada di dalam kitabmu, berarti you suka wanita, wanita suka you, bawa ke gereja depan pendeta, langsung itu adalah pesina. Kenapa? Karena tidak ada syarat sah nikah. Mana tunjukkan syarat sah nikah di dalam agamamu? Ada? Adalah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Saya kasih Anda kesempatan 1000 tahun. Silakan. Kan ada tertulis Pak. Istri-istri. Ya mana syarat sah? Cuma hei istri-istri, Anda tidur sama aku, sama wanita, Anda tidur sama wanita, habis itu punya anak, langsung Anda sebut istri. Yang saya minta syarat sah. Sebelum diberkati Pak. Syarat sah. Syarat sah yang saya minta syarat sah. Mana syarat sah nikah di Kristen? Sesuatu yang aneh Bapak minta. Sesuatu yang aneh Bapak ini. Yesus Pak Yesus memang saudaraku JS, nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel, termasuk Yesus, itu adalah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau di luar Bani Israel seperti Roma, Yunani, mau melakukan apapun, itu tidak ada aturan dari Tuhan Elohim. Sampai Islam datang, tidak ada aturan kepada orang Kristen. Sudah memerintahkan kepada Yesus. Oh itu beda Cak Ayu. Itulah Yesus palsu. Isu palsu. Yesus yang asli mengaku dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yang sesat dari umat Israel. Ente umat Israel. Kau kan cuma baca satu ayat. Kan ayat Lalu tunjukkan di mana ayatnya Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh bangsa. Mana dalilnya? Kan jelas Mana Pak, dalil? Yesus memerintahkan kepada Rasulnya bahwa pergilah, beritakanlah. Hei, Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada muridnya. Baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Palsu itu yang mati diracun. Tidak ada Nabi Israel yang Tidak ada dalilnya ciri nabi palsu mati diracun. ada yang mati diracun. Kalau Anda mengatakan tanda nabi palsu mati diracun, baca Yohanes 19 nomor 30. Yesus minum anggur asam lalu matilah dia. Itu memang buat Pak. Itu memang sudah dibuat. Nubuat Hongkong. Nubuat dari Hongkong mana? Anda sendiri yang mengatakan nabi palsu mati diracun, kok jadi sekarang jadi nubuat? Para ente ini, para. Anggur asam itu kan untuk menandakan bahwa orang sudah meninggal Pak, dikasih minum itu. Loh, dia sendiri yang mengatakan haus, haus. Lalu dikasihlah seteguk anggur asam. Setelah dia minum, maka matilah dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang sudah ada tertulis Pak itu anggur asam itu yang mati. Ya ada tertulis untuk siapa? Nabi palsu kan? Bukan. Memang. Nah, tadi apa? Tadi Anda mengatakan nabi palsu itu minum anggur, mati diracun. Gimana ceritanya? Apa bilang minum anggur? Apa bilang mati diracun, Pak?
Anggur Loh. itu bukan racun. Siapa bilang anggur itu racun? Faktanya Apa yang Yesus mati? mati. Faktanya Yesus mati. Faktanya Yesus mati. Memang Sudah waktunya. Dia sudah selesai. Kok gimana ceritanya? Dia belum ditombak. Sudah selesai. Sekarang saya tanya sama Anda. Yesus mati disalib atau Yesus mati minum anggur? Ini udah lari dari teks ini. Ya makanya jangan kemana-mana. Saya ladeni Anda. Sampai di liang kubur pun saya ladeni Anda. Karena saya paham Bible, Anda tidak. Sekarang saya tanya. Yesus mati disalib atau mati karena minum anggur? Jawab. Salib. Mati disalib gimana? Makanya belajar. Yohanes 19 nomor 30. Yesus minum anggur. Lalu dia mengatakan apa? Sudah selesai. Maka matilah dia. Bukan karena disalib dia mati. Selesai dulu Pak, baru dia minum Pak. Bapak sembarang sekali. Oh, Sabar tuh. Cek 1 2 3. Sabar. Kalau komunista begitu sudah. Jadi band. Enggak menista itu mau bacakan ayat Bible Gak gimana menista sih? itu lo baca aja Yohanes 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya kan? Berarti mati dong. Ya tapi kan tidak ada manusia yang biasa yang bisa menyerahkan nyawanya. Ini Cuma kan Yesus. tadi dibahas penyebab kematiannya. Bang Tidak, Andi. Pak. Itu memang sudah tertulis Pak Handi. Sudah ada tulis dia akan Iya itu. Bang, pertanyaannya Bang Juma itu adalah penyebab kematian Yesus itu minum anggur asam atau racun atau disalib, kan itu masalahnya tadi. Tidak ada manusia mati minum anggur Pak. Kalau ada yang mati. Untuk mengetahui Yesus mati. Itu ada ayatnya itu Bang, ada ayatnya yang dibacakan sama Bang Juma itu Jadi ayatnya. menurut Anda berdua penyebab Yesus mati itu apa Bang? Dia menyerahkan nyawanya. Ya kan ada penyebabnya. Penyebabnya kan dari salib. Penyebab kembali lagi tuh. Silakan. Diminum anggur. Tapi kalau anggurnya dicampur racun mati nggak? Siapa yang campur? Kau yang campur. Anda mengatakan tidak ada orang mati karena minum anggur. Tapi kalau dia dicampur racun mati nggak? Kenapa kok lari ke campur? Orang minum anggur kok dicampur racun? Anda mengatakan tidak ada orang mati karena minum anggur. Faktanya Yesus mati. Berarti dicampur dengan Dia menyerahkan nyawanya Pak. Lebih baik. Inilah kalau penipu. Sudah jelas-jelas di sana dia minum anggur. Habis itu dia mati. Berarti Yesus Jelas itu Muhammad Pak, mati karena Yesus. racun. Itu yang Di ada mana ayatnya. dalilnya? Nah, ini mulai. Di mana dia diracun? Tahun berapa dia diracun dan tahun berapa dia meninggal? Seperti Anda ditembak tahun 2005, 2025 Anda kena peluru, ada bekas peluru di paha, udah sembuh, main bola, sudah kemana-mana. Tahun 2008 Anda mati, boleh enggak dikatakan Anda mati gara-gara ditembak? Karena ada bekas peluru. Bahlul. Banyak kan di situ Pak, kalau terlalu banyak dosanya. Di mana Nabi Muhammad nggak sakit? Dosa apa? Nabiku dosa apa nabiku? Dosa apa? Itu kan Apa dosanya, Nabi? Jadi kebar kan itu diambil. Iya, istri sekarang orang. apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sudah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Di mana-mana. Tidak usah. Masih ada di mana-mana. Inilah kalau penyembah setan berbicara asal menuduh, asal fitnah. Itulah kau. Karena kebanyakan kau berzina. Karena di Kristen itu tidak ada nikah. Di Kristen itu kawin sama seperti kambing. Ada nggak nikah di Kristen? Nggak ada. Kayak sapi kalian itu. Kawin, punya anak. Itulah kalian. Habis itu kalian menghina nabiku. Padahal kalian itu semua anak-anak zina. Bapakmu menggauli ibumu, lahirlah kau. Tidak ada syarat sah nikah. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya.
Yesus belum mengajarkan syarat nikah. Kalian itu anak-anak Cina semua. Cuman ikut tradisi Yunani. Ada pesta di gedung, ada acara-acara disahkan oleh pendeta, pastor. Tidak ada dalam kitabmu itu, nggak ada, Cak Ayu, nggak ada. Itu cuman prosesi-prosesi yang kalian buat-buat, tapi tidak ada secara Bible. Nggak ada. Carikan saya datanya kalau ada. Nggak ada. Baca di Imamat 18. Itu kitabnya orang Yahudi, Cak Kangkung. Baca Imamat 18. Itu kitabnya Yahudi, Cak Kangkung. Berarti Anda tidak mengimani. Jangan offset di dalam Mazmur 104 Imamat itu bukan kitabnya Kristen, tuyul. Itu kitabnya Yahudi. Aturan-aturan yang datang kepada Bani Yakub dan hukum-hukumku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Ngapain kau ngutip-ngutip Imamat? Emang itu kitab lo? Baca Imamat 18, silakan. Tuyul, bahlul, itu kitabmu. Iya. Itu kitabmu. Iya. Nenekmu kiper, dasar perampok, penjajah, perampas. Itu kitabnya orang Yahudi. Mazmur 147. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa Romawi, bangsa Yunani. Tidak, itu hanya untuk aturan Bani Yakub. Kamu Bani Yakub? Bani Yakub yang keluar dari pantat. Sedikit tambahan ya. Ya, mengenai Nasrani, ya seperti yang tadi barusan saya dengar, di situ dikatakan Yesus itu meninggal di kayu salib Setelah minum racun untuk anggur. menebus dosa-dosa umat manusia. Alamak. Ilmu dari mana itu? Dan Ilmu pemberkatan dari di mana? gereja Ini dilakukan bukan oleh gereja. pendeta. Pemberkatan Ilmu dari dilakukan di gereja mana? oleh pendeta, di mana pemberkatan itu sah. Dalilnya? Dan di mata Mana para dalilnya? pihak keluarga. Mana Pihak keluarga dari dalilnya? perempuan, pihak Mana keluarga dari dalilnya? laki-laki, dan disaksikan. Mana dalilnya? Dan Mana ada dalilnya? tertulis Mana dalilnya di Bible? surat. Kita baca. Surah apa? Surah apa? Jangan di-mute. Kenapa sering di mute? Jangan di-mute. Silakan. Surah apa? Syarat sah nikah di Bible surah apa? Silakan. Malam semuanya. Tunggu dulu Pak. Bistru bicara dulu yang satu. Febrian, silakan buka mulut. Kabur, malu. Gak ada syarat sah nikah di Kristen, malu. Cari kali kau Juma. Iya, karena lawan saya keras suaraku aja otaknya tumpul, apalagi suaraku kecil. Nggak bisa pelankan suaramu biar enak didengar. Bisa. Tapi masalahnya, mengenai masalahnya Kristen. otak kalian itu nggak berfungsi, itu masalahnya. Otakmu Coba berfungsi sedikit. Coba berfungsi sedikit. Apa tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus? Jawab. Kan dulu biar enak didengar. Oke, saya turunkan volumenya. Apa tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus? Tanda-tanda palsu. Nabi palsu, kok tanda-tanda palsu? Tunggu Ya. Tunggu dulu gue cari ya. Ya, jangan lupa sarungnya, jangan sampai kedodoran kayak kemarin. Kasih kuat. Diusik kau. Ya. Kau aja kedodoran kau kan. Juga, kau juga udah duda kau nggak dapat istri kau. Masolang generasi. Iyalah. Itu sarungnya dikuatkan sarungnya. Kau juga lakukanlah apamu biar cepat kau ada pacarmu. Masolang generasi. Sarungnya itu jangan kayak kemarin kedodoran kayak gitu pamer tembakau. Iya. Kasih kuat ya. Udah Gitulah. kuat. Ya bagus. Ya lanjut. Tadi kamu kan tanya apa tadi yang perkawinannya. Tadi ku dengar kamu nggak ada kawin di Kristen kau bilang kan. Sedangkan perceraian di sini ada Yesus katakan. Jadi kalau nggak ada perkawinan bagaimana orang bisa cerai?
Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, Paman. Di sini mana ada hanya Bani Israel. Loh, Pokoknya umat Yesus Israel. mana ada? Yesus mana ada pernah berkata-kata kepada orang non-Israel? Jadi ini kamu Apa? Juma bukan begitu Juma. Loh. Orang Israel itu pun nggak dilarang mengikuti agama mereka. Mana dibilang? Dengar dulu, Itu. mana ada dibilang di Israel hanya kamu orang Israel yang bisa Kristen, nggak boleh seluruh dunia. Mana ada di peraturan Loh, begitu? aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Kan- Anda mau membantah? Dengar dulu, kan udah dikatakan sama Yesus, ajarkanlah ke semua umat manusia. Kan dia udah dikatakan sama muridnya seperti itu, biar Tidak muridnya ada itu. Tidak muridnya ada. ini mengajarkan ke seluruh dunia, nggak dibilang ke seluruh Tidak Israel, ada. nggak begitu. Tidak ada Yesus mengajarkan muridnya ke seluruh dunia, nggak ada. Ini tengok ini di Matius ini. Matius ya. 8. Dengar dulu, kalau nggak kau Matius bilang nggak ada. Ini dengar Nomor dulu, ini kata 19. Yesus ini ya. Waktu dia Dengar dulu, mau dengar dulu, naik Bang ke Juma, surga, dengar dulu, Bang waktu dia Juma. mau naik ke surga, dia mengatakan kepada muridnya, ya kan? Iya. Yesus mengatakan begini, kepadaku telah diberikan segala Ya, itu bukan kuasa di Yesus. surga dan di bumi. Jadi masuk bukan Yesus. Yesus ini. Bukan. Ini Yesus ini, kau bilang Bukan. perintah untuk memberikan Injil. Yesus. Ya, Yesus. tengok dulu. Kan udah dibikin. Itu bukan Yesus. Dengar Itu dulu, bukan biar aku Yesus. baca dulu. Ya, baca. Perintah untuk memberitakan Injil dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi enggak Yesus ini maksudnya yang ngomong ini. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi maksudnya ini mana ada dibilang di sini nggak boleh kamu ke seluruh dunia, hanya di Nah, itu bukan Yesus masalahnya. Enggak Yesus, kau bilang betul baca Yesus. Iya, itu bukan Yesus. Kan di sini Mana udah ceritanya? dibikin Yesus, apa yang maksudnya? Iya, tapi faktanya itu bukan Yesus. Paman. Nggak mungkin ini ditambah-tambahin ini yang tertulis lagi. Murid-muridnya saja ragu. Muridnya ragu nggak? Itu Yesus atau bukan? Maksud dia bukan seperti itu. Kan dibilangnya kayak pelintir gitu. lagi. Pelintir Tetapi lagi. beberapa orang ragu. Maksudnya kan kayak nggak Ragu. yakin dia, tetapi makanya dibilang Yesus itu. Ragu. Dengar dulu, kamu jangan ragu. Jangan ragu. Kepadaku telah diberikan kuasa. Nah, di mana Tuhan Yesus? Tuhan Di sudah mana? memberikan kuasa kepada Di mana? Di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi muridnya lah Oke, aku semua sambung ya bangsa sebelum Bang yang, Zuma datang. yang mengikut dia. Itu yang menurut Maksudnya Bang yang- Zuma adalah Mesias Udah yang keluar ternyata dia. Kristus palsu yang telah Kenapa dinubuatkan kamu dalam keluar Matius 24 Zuma? ayat 4. Waspadalah terhadap penyesat yang datang memakai nama Yesus dan mengaku aku adalah Mesias. Nah, kenapa Lalu pilih dia? tiba-tiba Yesus itu nongol kepada muridnya bilang ajarannya untuk seluruh bangsa. Tapi kalau kita merujuk kepada Matius 10 ayat 4 dan 5, Yesus sudah berpesan nih kepada murid-muridnya, "Ito denger. ke-12 muridku." Mana si Juma tadi? Jangan dulu kau ngomong. Mana si Sabar Juma dulu, abis ini naik. Ke-12 muridku, janganlah kau menyimpang ke kota bangsa Samaria atau ke bangsa Inilah, lain, jangan melainkan dulu, kepada apa domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Inilah ajaran Yesus ini Yesus berpesan yang itu, sudah- dengar dulu, kepada muridnya Dengar dulu. bahwa ajarannya ini untuk Bani Israel. Tetapi kenapa Yesus yang bangkit dan yang dinubuatkan Yesus yang asli
dalam Matius 24 ayat Dengar 4 dan dulu, 5 Golden. Inilah itu terlahir kok pesan. mengajarkan Dengar dulu, ajarannya Golden. untuk seluruh bangsa. Teman-teman Itu dikencengin Kristus yang tempelernya biar kuat komandonya ya Paus- teman-teman ya. Dikencengin, Oke, dikencengin. tafadhol Gurunda, saya nyambung dikit tadi. Ehonya dikurangi sedikit. Tunggu dulu, Oh ya, Golden. maaf. Aduh, cek. Nah, lanjut Gurunda. Inilah perintah Tafadhol. Yesus terakhir untuk Kristen. Biar tahu kamu, ini terakhir. Harus diikuti. Tidak ada selain ini. Inilah yang diajarkan Yesus terakhir kali. Tolong supaya- tunjukkan, saudara. Ini tadi, Tolong ini kan tunjukkan. sudah mau ini kata-kata Tolong. ini sesudah dia mau bangkit naik ke surga. Awas sarungnya jatuh. Tolong Sesudah- tunjukkan sesudah di dia mana. mau naik ke surga. Inilah kata-katanya pesannya. Dengar dulu cuma kamu aja yang mau dibenarkan. Sarungnya Inilah robek. kata-kata Nggak malu. Yesus sebelum dia berangkat ke surga. Itu supaya bukan apa? Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Supaya apa? Supaya kami umat Kristen mengikuti seperti Ya ini. udah, itu derita lu. Silakan kau Makanya ikut. kalau Kristen itu Nggak ada habisnya ngomong. Nggak baptis, nggak baptis. Sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya Elohim memberikan kuasa kepada Yesus baik di langit Ya maupun di bumi. ini buktinya, Mana? ini buktinya. Enggak. Ini Itu buktinya. pengakuan sepihak. Pengakuan. Itu pengakuan Sesudah dia sepihak. naik ke surga. Itu Kan dia kan pengakuan naik ke surga. sepihak. Sekarang kalau yang seperti menjanjikan kau- kuasa langit dan bumi kepada Yesus siapa? Ya itu Tuhan kan udah Di dibilang. mana dalilnya? Dengar dulu. Kan ada Di yang mana bilang dalilnya? Yesus itu nih. Kalau tidak melalui aku, kalian tidak sampai ke Tuhan. Iya, Itu. tapi bukan dengan jalan dituhankan kayak Kristen. Bukan gitu, maksud Sekarang Yesus. gini. Maksud Begini. Yesus itu cuma Begini, kalau Lai, tidak Lai. melalui dia kita Lai. tidak sampai ke Dengarkan Tuhan. dulu, Lai. Karena apa? Lai. Mas firmannya kan sudah diberikan kepadanya, kuasanya juga sudah Dengar diberikan dulu. kepadanya. Diskusi yang bagus dong. Diskusi orang memang kayak gitu di sini. Dengar dulu, Lai. Kamu kan harus mengikuti Alkitab. Dengar. Apa? Siapa yang pernah menjanjikan kuasa di langit dan bumi beserta kemegahannya akan diberikan kepada Yesus? Siapa? Bapak atau iblis? Ya ini yang penting ini Nah. yang sudah memberikan kuasa kepadanya. Mas Berarti solang kamu nggak generasi. percaya sama kuasa Tuhan. Berarti kamu nggak percaya kepada Saya ulang kuasa lagi. Tuhan. Kan Tuhan Saya yang ulang lagi. memberikan kuasa Siapa kepadanya. yang pernah menjanjikan kuasa di langit dan di bumi beserta kemegahannya Tuhan kepada yang Yesus? memberikan. Tuhan memberikan kepada Yesus? Iblis Ya, Tuhan. atau Tuhan Elohim? Ya Tuhan Allah. Di mana? Di mana tertulis Tuhan Elohim menjanjikan kuasa di langit dan di bumi kepada Yesus? Ya, Di mana tertulis? Inilah tadi. Jadi maksudmu siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus kalau enggak Baca baca Lukas 4 nomor 6. Itulah Iblis kau Juma. berkata, Kau ini enggak pernah mau mengalah. Iblis berkata kepada Yesus, Apa? Yesus, ya paman, aku akan memberikan segala kemegahan di dunia ini, kuasa di dunia ini, bila engkau menyembah aku. Sebab aku berkuasa memberikan kuasa tersebut kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Apakah Yesus menerima kuasa dari iblis tersebut? Ya atau tidak? Masa dari kuasa dari iblis? Ya dari Tuhan lah kuasa itu. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Kamu nambah Lukas 4, Matius 4, iblis menjanjikan kuasa kepada Yesus. Mana ada dijanjikan iblis kuasa mau diberikan kepada Yesus. Baca Lukas 4 nomor 6, berani enggak? Berani enggak lah baca? Berani enggak? Berani enggak baca? Kalau dicobain kau bilang iya. Iblis mencoba. Iblis mencoba. Dengar. Berani enggak Anda baca? Baca Iblis apa? menjanjikan kuasa kepada Yesus. Kuasa langit dan di bumi akan diberikan kepada Yesus. Kalau Ayat Yesus berapa, menyembahnya. ayat berapa? Lukas 4 Mana? nomor 6. Ayat berapa yang kau terangkan? Mampus. Baca Ayat silakan. berapa? Nomor 6. Apa nama Lukas apa? Coba. Lukas 4. Kau kadang-kadang cuma kau nambah-nambah bumbu kau. Lukas 4 nomor 6 opung.
Awas Ini sarung, kan robek. pencobaan di padang. Iya, baca. Kan tadi kan pencobaan. Baca. Mulai dari apa yang kau tunjukkan ini? Aku baca mulai dari pertama ya sampai. Silakan mau 13 sampai ya. sampai manapun kau baca Tapi terserah jangan kau lah. potong-potong kalau mau kau tahu. Bukan lain. Ini Iya, tentang Opung. Nggak baca, pencobaan. Opung.